Adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Pimpin kami agar kami boleh memahami, boleh mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berkati Kak Pin ya Tuhan yang hari ini akan membaca firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke depan dalam tangan pengasih-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah bersatu dalam doa. Amin. Shalom adik-adik. Jua-jua, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apakah hari ini merasa sukacita atau malah merasa sedih? Semoga kita tetap sukacita dan dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, tema kita hari ini adalah damai sejahtera. Adik-adik tahu nggak arti damai sejahtera itu apa? Ya, damai sejahtera bahasa aslinya adalah shalom, yang berasal dari istilah Ibrani, yang artinya damai, perdamaian, atau ketenangan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Nah, adik-adik, damai sejahtera itu dapat mengacu kepada ketenangan atau suasana tenang. Hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ada yang tahu perjanjian lama atau baru? Ayo, perjanjian lama atau baru adik-adik? Ya, perjanjian baru ya. Kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita buka ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sudah dapat semua ya? Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kita baca dulu judul perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik, untuk semakin memahami pembacaan Alkitab kita sama-sama tonton video ini terlebih dahulu ya. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them.
receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Kapin mau tanya, ada berapa tokoh dalam pembaca Alkitab kita pada hari ini? Ada berapa adik-adik? Ya, betul. Ada Tuhan Yesus dan juga ada para murid. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana perasaan murid ketika awal-awal belum bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Kita baca ya di ayat 19. Di situ dibilang, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, betul adik-adik, para murid-murid merasa takut. Dalam pembacaan Alkitab kita, terlihat bagaimana khawatirnya, takutnya, gelisahnya para murid, karena mereka sedang mengingat bagaimana kekejaman tentara Romawi ketika menyiksa dan menyalibkan Tuhan Yesus. Bayang-bayang kejam dan jahat itu masih saja terasa, sebab peristiwa itu baru saja terjadi. Kita bisa baca di ayat 19, bahkan pintu-pintu terkunci adik-adik. Kita bisa lihat bagaimana takutnya para murid saat itu. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid, menyapa mereka dengan salam, damai sejahtera bagi kamu. Menurut adik-adik, bagaimana ya perasaan para murid saat Tuhan Yesus datang? Kehadiran Yesus mengubah suasana. Yesus yang bangkit datang menghadirkan sukacita dan kehidupan bagi mereka. Duka cita, ketakutan, suasana mencekam, dan ketegangan yang dirasakan murid-murid digantikan dengan sukacita. Untuk meyakinkan murid-murid, Yesus menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya dan yang ada di lambungnya. Kenyataan ini membawa sukacita yang luar biasa bagi murid-murid. Mereka mengalami damai sejahtera ataupun shalom, yaitu kepenuhan hidup karena memiliki hubungan yang erat atau sangat dekat dengan Allah. Misalnya, ketika dulu pas kecil, ketika papa kita pergi, kemudian kita ditinggal sendiri di rumah, pasti rasanya takut, gelisah, khawatir. Kapan ya papa kita pulang? Terus tiba-tiba ketika papa kita pulang, rasanya kita mulai berani. Kita nggak jadi takut, kita nggak jadi gelisah, karena papa kita berada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, suasana takut, gelisah, khawatir berubah menjadi damai, shalom. Kita bisa baca ayat 21-22 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, di ayat 22, ketika dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mengembusi di sini artinya hembusan nafas yang berasal dari Roh Kudus ya adik-adik. Tuhan Yesus mengucapkan kembali, damai sejahtera bagi kamu. Sudah berapa kali Tuhan Yesus mengucapkannya? Ya, benar, sudah 2 kali ya adik-adik. Tuhan Yesus memberi damai sejahtera dan mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Setelah memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada para murid. Untuk apa? Untuk memampukan para murid. Dorongan dari Roh Kudus memampukan murid-murid untuk menyatakan kabar baik kepada setiap orang dan memampukan murid-murid untuk mengampuni orang lain. Dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil memberi inspirasi untuk menyatakan kabar baik. Bukan hanya keberanian yang diterima oleh para murid setelah ketakutan-ketakutan di awal ya adik-adik, tetapi juga mengampuni dan diampuni kesalahannya. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Bagaimana dengan kondisi saat ini adik-adik? Apa adik-adik juga takut dengan pandemi corona saat ini? Ada rasa kekhawatiran kah? Gimana ya kalau aku kena? Gimana ya kalau papa, mama, kakak, abang, atau adik aku yang kena? Kapan ya corona ini berakhir? Sampai kapan ya aku di rumah? Kapan ya aku ke sekolah lagi? Kapan ya hidup aku kembali seperti sebelum ada corona ini? Banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran adik-adik. Banyak kondisi yang bikin kita juga takut, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Takut keluar, dan juga bahkan mengunci rumah kita. Adik-adik, bukan hanya kepada muridnya saat itu. Saat ini, Tuhan Yesus juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Bagi Kak Pin, bagi kamu adik-adik, untuk hidup dengan sukacita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tapi aku bosen Kak, berantem mulu di rumah sama abang, sama kakak, sama adik, dimarahin terus sama mama papa, gak boleh main game terus, aku kangen sama teman-teman sekolah, pengen liburan juga biasanya, bentar lagi aku liburan, dan lain-lain. Alasan-alasan itu harusnya nggak membuat sukacita kita hilang. Kita masih bisa tetap terus bersukacita dan terus bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita terus sukacita di rumah. Semakin sering ketemu sama orang-orang terkasih di rumah, semakin banyak hal yang kita pelajari tentang kesehatan, kita belajar cuci tangan yang benar, menjaga kebersihan, bantuin tugas rumah mungkin, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang belajar cuci piring, bantuin mama masak, atau ada juga yang belajar bikin kue ya. Semakin sering main sama kakak, abang, adik yang dulu gak pernah dilakuin sebelum corona, tapi sekarang semakin sering main sama kakak, abang, adik. Tapi Kak, aku jadi sering berantem, makin sering sebel, kesel sama orang-orang yang ada di rumah. Adik-adik, Tuhan juga memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita memaafkan orang lain, termasuk orang-orang yang bersama kita di rumah, mampu menahan diri dan mengikuti nasihat mama papa untuk gak terus-terusan main games, untuk bisa bantuin beresin rumah, untuk tetap belajar, dan juga mengerjakan tugas-tugas online dari sekolah.
Pasti adik-adik juga punya pengalaman saat merasakan damai sejahtera. Misalnya kalau Kak Pipin dulu pas masih sekolah, pas kakak mau ujian nasional atau ujian, rasanya deg-degan banget, takut, sampai kakak nggak nyenyak tidurnya. Lalu kakak berdoa kepada Tuhan dan rasanya ketakutan kakak itu Tuhan ubah menjadi damai. Kakak bisa tenang saat mengerjakan ujian, kakak bisa fokus. Atau ngerasa damai setelah minta maaf sama adik kakak. Biasanya kakak dulu sering berantem sama adik kakak. Rasanya diem-dieman, terus gak ngomong, rasanya tuh sedih banget. Tapi ketika Tuhan mampukan kakak untuk minta maaf sama adik-adik kakak, rasanya kakak tenang sekali. Begitupun juga adik-adik. Kak Pipin pasti yakin kalian juga punya pengalaman damai yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, keadaan damai sejahtera bisa kita temukan ketika kita berserah kepada Tuhan. Seperti membaca Alkitab, berdoa, melakukan persekutuan bersama di rumah, misalnya doa bareng-bareng sama papa, saat teduh bareng-bareng sama papa. Siapa yang udah lakuin itu di rumah? Dan juga kita bisa melakukan cinta kasih di rumah, melakukan perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga nggak boleh lupa adik-adik untuk mendoakan bangsa kita. Kita berdoa agar COVID-19 ini boleh cepat selesai. Setiap pasien yang terkena boleh Tuhan sembuhkan. Berdoa supaya tenaga medis juga diberi kesehatan dan kemampuan untuk merawat setiap pasien COVID-19 adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar untuk tidak takut karena Tuhan selalu ada bersama kita melalui Roh Kudus yang terus menyertai kita, memberikan damai sejahtera, serta memampukan kita untuk mengampuni dan diampuni orang lain. Demikian pembacaan firman kita hari ini, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut, ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir, ajar kami Tuhan untuk boleh berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan terus menyertai kami melalui Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu, biarlah kami boleh bisa bertemu Tuhan, untuk menikmati kebersamaan kami saat ibadah minggu. Kiranya Allah juga yang terus memberikan kami kesehatan, berikan orang tua kami kesehatan, berikan keluarga kami kesehatan, dan sukacita dan damai sejahtera itu boleh terus melengkapi kami selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami melakukan firman Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.